Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Yusri dari mahasiswa jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian yang mana berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi pesawat sederhana untuk SMP kelas 8. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian pertama itu ada latar belakang masalah, yang mana pendidikan merupakan salah satu bekal upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan pendidikan ini bisa menjadi tolak ukur sebuah negara jika telah maju. Bangsa tersebut memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan, cerdas, bermartabat, serta memiliki daya saing tinggi. Nah, hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Dalam pasal 1 yang mana disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pemahaman alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasarannya serta menggunakan langkah prosedur yang benar dan dijelaskan dengan keterangan yang teruji sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, pada mata pelajaran IPA ini itu ada materi pesawat sederhana. Di dalam materi pesawat sederhana ini terkadang masih ditemukan siswa yang mengalami masalah dalam pemahaman dan minat belajar terhadap materi tersebut. Hal ini bisa diakibatkan karena pembelajaran yang monoton dan hanya mengandalkan media seperti papan tulis dan buku teks ataupun juga LKS. Kaitannya dengan unsur-unsur yang ada pada pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, maka dibutuhkan alat bantu atau media sebagai sarana penunjang dan mengubah cara belajar konvensional yang hanya berupa ceramah di kelas. Dengan alat bantu tersebut, harapannya dapat menerapkan suasana belajar yang menarik, bisa dikonkretkan sehingga pemahaman materi bisa diterima dan diingat dalam jangka waktu lama oleh peserta didik. Nah, berkaitan dengan media pembelajaran tersebut, para ahli berpendapat bahwa belajar menggunakan indera ganda berupa audiovisual akan memberi pengaruh positif untuk mendukung pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari penggunaan itu, penggunaan media pembelajaran berupa media interaktif yang berisikan animasi diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi dan minat belajar siswa, sehingga terciptalah suasana belajar yang efektif dan hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, teridentifikasi masalah yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran yang belum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran yang masih minim. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang diterapkan masih berlaku atau bersifat konvensional, yaitu metode ceramah. Nah, yang ketiga yaitu teknik pembelajaran yang disampaikan oleh guru masih monoton sehingga menyebabkan siswa cenderung bosan dan bersikap pasif pada pembelajaran. Yang keempat yaitu guru belum mampu menghadirkan bentuk pembelajaran menggunakan IT
baik itu berupa komputer sebagai media pembelajaran. Yang kelima, sistem informasi manajemen masih kurang. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi untuk membangkitkan minat dan motivasi siswa. Nah, yang keenam, terbatasnya pengetahuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif sebagai media guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, maka masalah dibatasi pada kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai media guru untuk menyampaikan materi pelajaran pada materi pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini mengajukan beberapa perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai media pembelajaran IPA untuk siswa SMP kelas 8. Nah, yang kedua yaitu bagaimana penilaian ahli materi dan ahli media terhadap media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk SMP kelas 8 pada materi pesawat sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media berbasis multimedia interaktif untuk SMP kelas 8 pada materi pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang mana penelitian ini bertujuan yang pertama yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai media pembelajaran IPA untuk SMP kelas 8. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui penilaian ahli media dan ahli materi terhadap media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk SMP kelas 8 pada materi pesawat sederhana. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media terhadap media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk SMP kelas 8 pada materi pesawat sederhana. Adapun manfaat dari penelitian ini, pertama yaitu secara manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada materi pesawat sederhana yang menarik dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Nah, sedangkan untuk manfaat praktis, yang pertama untuk peneliti. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan wawasan dalam menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai kriteria bahan ajar serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua untuk guru yaitu memberi inovasi dalam proses pembelajaran sehingga penyajian materi tidak monoton dan menambah wawasan bagi guru untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk siswa yaitu berguna untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar dengan menggunakan pembelajaran yang menarik. Selanjutnya bab 2 kajian teori. Mana yang pertama itu ada landasan teori yang terdiri atas pengertian media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini adalah alat-alat yang digunakan ketika mengajar untuk memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Yang mana pada proses pembelajaran seringkali guru menyebutkan istilah-istilah yang belum pernah didengar oleh siswa. Sehingga tanpa media, siswa itu mengalami kendala dalam membayangkan bahkan mengetahui apa yang baru saja ia dengar terhadap istilah-istilah tersebut. Sehingga media sangat penting untuk mencegah verbalisme pada diri siswa. Adapun yang kedua yaitu peran dari media pembelajaran. Menurut Encyclopedia of Educational Research, media pembelajaran bermanfaat sebagai alat dasar yang konkret untuk membantu siswa berpikir sehingga mencegah terjadinya verbalisme pada mereka, membesarkan perhatian siswa, membuat pelajaran lebih menarik dan tidak mudah dilupakan, memberikan pengalaman yang nyata
yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha pada diri siswa, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, serta membantu tumbuhnya pengertian, pemahaman, dan juga perkembangan kemampuan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu dasar dan pertimbangan kriteria pemilihan media. Nah, mengenai dasar dan kriteria pemilihan media itu dapat terbagi atas 6 kriteria, yang mana yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan. Dengan media tersebut itu perlu dikaji terlebih dahulu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, sehingga tidak lari dari tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan ataupun kajian apa yang akan diajarkan pada pembelajaran tersebut, sehingga tahu sejauh mana yang harus dicapai. Nah, yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik guru dan siswa. Nah, pemilihan media tentunya harus familiar dengan karakteristik siswa ataupun guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Apakah sesuai dengan karakteristik siswa ataupun gurunya. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini haruslah didasarkan atau sesuai dengan teori yang sudah ada. Pemilihan media bukan asal-asalan dipilih karena dianggap media yang bagus ataupun media yang paling disukai, namun juga tentunya mengacu pada teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Nah, kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa dan juga tentunya sesuai apakah media tersebut sudah sesuai dengan gaya belajar dari siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir ya ada itu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Pemilihan media tentunya dipertimbangkan bagaimana kondisi dari lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, misalnya guru akan memberikan satu media, memanfaatkan komputer, namun pada sekolah tersebut itu masih belum ada fasilitas komputernya, sehingga media itu dapat dikatakan belum cocok digunakan pada sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan, yang mana pada penelitian ini guna memperoleh suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti telah menelaah beberapa penelitian lainnya yang relevan terhadap penelitian yang diajukan. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Nanda Septiana dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif pada Pemahaman Konsep Pesawat Sederhana Siswa, kelas 5 SDNU Bangil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi pesawat sederhana. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriana dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Animasi pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia di MI Raudatul Ulum, Ngijo, Karangploso, Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media interaktif meningkatkan keefektifan dan kemenarikan pada pembelajaran serta pengaruh yang positif dalam kegiatan pembelajaran pada materi sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian, yang mana yang pertama ada jenis atau desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut dengan Research and Development atau R&D dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash, sehingga animasi yang diadaptasi dari model pengembangan ADDIE, Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Pada penelitian ini itu hanya sampai pada tahap menilai kelayakan produk, sedangkan tahap implement dan evaluate itu tidak dilakukan dan bisa dilanjutkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan, yang mana prosedur pengembangan tersebut
itu akan media berbasis oleh multimedia interaktif ini memiliki beberapa tahap pengembangan. Yang pertama itu ada tahap analisis. Tahap analisis selanjutnya yaitu validasi ahli materi, yang mana merupakan prasyarat sebelum dilakukan oleh pengembang untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif, baik itu oleh dosen validator. Mengumpulkan data terkait masalah yang timbul pada materi pesawat sederhana seperti ketersediaan sumber belajar dan juga pengumpulan data tentang daya dukung dari penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Setelah tahap analisis dilakukanlah tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini pengembangan media dirumuskan berdasarkan data yang didapat dari data analisis. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini. Yang pertama yaitu menentukan standar kompetensi pada materi pesawat sederhana, serta juga menentukan tujuan pembuatan media agar sesuai dengan kurikulum dan silabus ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8. Setelah tahap perencanaan, maka dilakukanlah tahap pengembangan. Yang mana tahap pengembangan ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang kegiatan pertama pembuatan produk, setelah itu melakukan validasi dan melakukan revisi. Pembuatan produk ini yaitu mengumpulkan semua bahan-bahan pendukung seperti animasi. Kumpulan animasi itu dibuatkan, nanti akan dikumpulkan pada suatu aplikasi yang berbentuk software dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash, sehingga animasi-animasi tersebut, kumpulan animasinya bisa dibuatkan menjadi multimedia interaktif, dan nantinya juga dicantumkan kumpulan soal-soal yang dapat dikerjakan oleh siswa pada media tersebut. Selanjutnya yaitu ada validasi. Dalam validasi ini terbagi 2, yaitu validasi ahli media, yang mana validasi media ini itu akan divalidasi oleh ahli media oleh dosen validator. Selanjutnya yaitu validasi ahli materi, yang mana merupakan prasyarat sebelum diuji cobakannya kepada pengguna. Media pembelajaran berbasis multimedia yang akan dikembangkan itu akan divalidasi oleh ahli materi oleh dosen validator. Selanjutnya yaitu penilaian produk, yang mana pertama itu ada penilaian desain penilaian. Nah, penilaian produk ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang kualitas media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Penelitian ini mengungkapkan hasil penelitian yang diberikan oleh subjek untuk kemudian dianalisis dan dilakukan revisi. Tahap penilaian yang dilakukan sebelum produk dimanfaatkan secara umum ada 2, yaitu tahap pertama penilaian oleh ahli materi, dan yang kedua tahap penilaian oleh ahli media. Sedangkan pada jenis data itu dapat diperoleh 2 jenis data, yang mana berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data ini didapatkan dari sumber, yaitu ahli materi dan ahli media. Data kualitatif itu dapat berupa hasil angket yang berupa uraian saran dan juga masukan dari ahli media dan ahli materi. Sedangkan untuk data kuantitatif itu diperoleh melalui angket uji coba yang berupa kategori nilai dari 5, 4, 3, dan 1. Kemudian nanti akan diubah menjadi data kuantitatif berupa sangat kurang untuk nilai 1 atau SK, kurang ataukah untuk nilai 2, cukup baik untuk atau CB untuk nilai 3, baik atau B untuk nilai 4, sangat baik SB untuk nilai 5. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Penelitian ini digunakan 2 jenis instrumen, yaitu berbentuk format angket.
yang mana angket itu terdiri dari angket validasi materi dan angket validasi media. Teknis analisis data. Data diperoleh melalui kegiatan uji coba yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagaimana yang ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu berupa saran dan kritikan yang dikemukakan oleh ahli materi dan media guna untuk memperbaiki produk media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini. Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya dikonversikan ke data dengan skala 5 atau skala Likert untuk mengetahui kualitas produk dengan uraian seperti tadi, ada kategori sangat kurang, kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik. Yang mana konversi ini menggunakan acuan konversi pada pendekatan acuan patokan atau PAP yang dikembangkan oleh Eko Putro Widoyoko, bagaimana yang tercantum pada tabel berikut. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf atas kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.